Hai Sobat Militer Historia, kembali lagi ke channel kesayangan kita yang akan membahas berbagai sejarah dan peristiwa militer unik yang terjadi di seluruh dunia. Di kesempatan kali ini, Militer Historia akan membahas tentang kebijakan Lend-Lease yang sering dianggap merupakan faktor penentu kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Sebenarnya apa itu Lend-Lease? Kenapa Lend-Lease penting bagi sekutu dalam menghadapi blok Aksis? Penasaran? Mari kita simak. Tanggal 4 Juni tahun 1940 merupakan hari yang kelam bagi pasukan ekspedisi Inggris dan Divisi 1 Angkatan Darat Prancis. Sebanyak 340.000 pasukan Inggris, Prancis, Belgia, dan Belanda dievakuasi dari pelabuhan Dunkirk menuju Kepulauan Inggris, menyusul kekalahan mereka melawan invasi pasukan Jerman ke wilayah Prancis dan Belgia. Disusul kejatuhan Paris dan Prancis pada tanggal 14 Juni 1940. Jerman secara resmi menguasai setengah wilayah Eropa dan menghancurkan kekuatan sekutu, meninggalkan Inggris sendirian menghadapi angkatan perang Jerman yang perkasa. Walaupun banyak dari pasukan sekutu yang berhasil diselamatkan menuju Inggris, namun dampak yang paling terasa bagi militer Inggris pasca mundur dari Dunkirk adalah stok perlengkapan perang mereka yang menipis. Karena pasukan ekspedisi pertama Inggris meninggalkan sebagian besar peralatan militer mereka, termasuk alutsista, di Prancis yang tidak sempat diselamatkan. 64.000 kendaraan, truk, dan tank, juga 20.000 kendaraan bermotor berhasil dihancurkan atau direbut tentara Jerman di Prancis. Hal ini diperparah saat dimulainya kampanye pengeboman oleh Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, pada bulan Juli terhadap kota-kota dan infrastruktur Inggris. Angkatan Udara Kerajaan Inggris dipaksa bertempur dalam kondisi serba kekurangan pesawat, kekurangan pilot, dan kekurangan bahan bakar. Menghadapi semua kesulitan dalam upaya perangnya, Inggris beralih pada mantan jajahannya, Amerika Serikat, yang tumbuh menjadi negara industri besar dan terletak di bagian benua Amerika, jauh dari medan pertempuran Eropa yang brutal. Walaupun pada saat Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat bergabung dengan pihak sekutu melawan koalisi Jerman dan Austria bertempur di dalam parit-parit yang kumuh, mereka tidak tertarik melibatkan diri dalam perang yang baru saja terjadi di Eropa ini. Tidak ada kepentingan Amerika Serikat di Eropa, lalu kenapa mereka harus terlibat perang? Jadi, Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai negara netral dan melakukan perdagangan senjata dengan Inggris. Bukan bantuan sekali lagi, tapi perdagangan. Inggris harus membayar senjata yang mereka beli dari Amerika Serikat pakai uang, sesuai Fakta Netralitas tahun 1939. Tetapi apakah pemerintah Amerika Serikat, Sekutu Lama Inggris, dan Prancis yang selalu menjunjung tinggi asas demokrasi dan kebebasan akan diam saja melihat rakyat Prancis yang diduduki Jerman atau rakyat Inggris yang menderita di bawah ketakutan akan pengebom Jerman? Jawabannya tidak. Pada tanggal 29 Desember 1940, Presiden Franklin Delano Roosevelt menyerukan dua kata dalam pidatonya mengenai situasi keamanan nasional terkait pendudukan Prancis dan Polandia. Dua kata itu adalah arsenal demokrasi. Arsenal demokrasi atau dalam bahasa Indonesia berarti alat demokrasi. Roosevelt memberitahu rakyatnya dan dunia bahwa Amerika akan mendukung upaya perang melawan kekuatan penjajah yang kini menguasai sebagian besar Eropa, alias Jerman. Walaupun Roosevelt tidak mengatakan bahwa Amerika Serikat akan bergabung dengan Inggris melawan Jerman, namun ia memperjelas posisi Amerika Serikat, yang awalnya tertutup dengan konflik di luar negaranya setelah Perang Dunia Pertama, kini secara terbuka berupaya membantu Inggris dalam upaya perang. Namun sebelum Roosevelt mengumandangkan pidato Arsenal Demokrasi, Amerika Serikat sudah mulai memobilisasi industri-industrinya untuk memproduksi peralatan dan alutsista yang diperlukan oleh Inggris mulai bulan September. Tanggal 2 September 1940 contohnya, Amerika Serikat mengirimkan 50 kapal penghancur tua yang diperlukan Inggris dalam skema jual beli menggunakan jaminan wilayah. Inggris menerima kapal tersebut tanpa membayar menggunakan uang cash, tapi sebagai gantinya, Amerika Serikat mendapatkan kontrak kepemilikan sebidang wilayah Inggris di Newfoundland, Bermuda, dan Kepulauan Karibia selama 99 tahun. Cukup adil. Tapi tunggu, apakah Amerika Serikat dan Inggris sampai tahap ini sudah secara resmi mengumumkan status Lend-Lease? Dan kita bahkan belum membahas arti dari Lend-Lease itu sendiri. Yap,
Amerika Serikat sama sekali belum memberikan bantuan persenjataan secara resmi kepada Inggris. Alasan kenapa Inggris harus menyerahkan 3 wilayahnya pada Amerika Serikat sebagai ganti 50 unit kapal penghancur adalah karena Roosevelt tidak ingin masyarakat Amerika yang menentang keterlibatan negaranya dalam perang mengetahui presiden mereka membantu mempersenjatai Inggris secara gratis. Jadi, Roosevelt meminta Churchill, Perdana Menteri Inggris, untuk menghibahkan secara sementara 3 wilayah tersebut, seolah-olah Inggris menjualnya pada Amerika Serikat sebagai ganti pembelian dari 50 kapal penghancur tadi. Winston Churchill setuju. Selain kapal perang, sebelumnya pada bulan Mei 1940, sebelum Prancis jatuh, Inggris juga sempat meminta 500.000 senapan Enfield, 100 juta munisi kaliber 30, 500 buah meriam kaliber 75 mm, 35.000 senapan mesin, dan 500 mortir kaliber 3 inci, beserta 50.000 munisinya. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis, belum ditambah Inggris berminat pada pesawat pembom terbaru Amerika Serikat, B-17 Flying Fortress. Jadi, duit di dompet Inggris mulai terkuras. Sampai Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, pada bulan Desember 1940, berterus terang pada Roosevelt kalau Inggris tidak bisa lagi membeli senjata dari Amerika Serikat dengan duit cash. Bahkan cadangan emas Inggris yang selama ini digunakan untuk membayar pun ikut terkuras. Winston Churchill memohon pada Roosevelt untuk memikirkan cara agar Inggris tetap bisa mendapatkan persenjataan dari negeri Paman Sam itu. Akhirnya pada pertengahan bulan Desember 1940, Roosevelt mengeluarkan kebijakan resmi terkait penjualan senjata kepada pihak Inggris. Ada perubahan radikal dalam proses penjualan tersebut. Jika pada Fakta Netralitas tahun 1939, Inggris harus membayar secara cash alutsista yang mereka beli, maka pada kebijakan baru, Inggris diperbolehkan meminjam peralatan militer Amerika Serikat terlebih dahulu tanpa membayar. Bukan menjual, bukan hibah, bukan menghutang. Inggris meminjam peralatan militer Amerika Serikat untuk digunakan melawan Jerman. Kebijakan itu lalu dikenal dengan nama Lend-Lease. Berasal dari kata lend berarti pinjam dan lease yaitu sewa. Pinjam dan sewa. Tunggu dulu, mungkin kalian akan merasa aneh dengan kebijakan Lend-Lease ini. Meminjam? Bagaimana caranya meminjam peralatan militer yang kita tahu seperti peluru contohnya? Gak bisa dikembalikan utuh setelah peluru itu ditembakkan. Hanya menyisakan selongsongnya saja. Dan bagaimana cara Amerika Serikat mempertahankan ekonomi industri perang mereka walau tak menerima pembayaran barang dari pihak Inggris? Well, sebenarnya Lend-Lease hanya istilah halus dari kata kredit. Inggris tidak meminjam, melainkan membeli peralatan militer dari Amerika Serikat. Namun, ditunda pembayarannya hingga perang selesai. Pemerintah Amerika Serikatlah yang menalangi seluruh biaya pembuatan peralatan militer tersebut sebelum Inggris mampu mulai membayar. Tapi undang-undang mengenai Lend-Lease masih belum ditetapkan hingga tahun 1941. Pada tahun 1940, Roosevelt masih menggunakan istilah perjanjian Destroyer for Bases. Seperti yang sudah dibahas, menjual kapal penghancur dengan bayaran wilayah milik Inggris alih-alih uang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat baru meresmikan Undang-Undang Lend-Lease pada tahun 1941, bukan tahun 1940? Jawabannya akan kita temukan minggu depan di video berikutnya. Kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam mengenai dampak Lend-Lease bagi negara-negara sekutu. Ketika bara api peperangan yang bermula di Eropa, sekarang tiba-tiba menjalar ke Afrika hingga Pasifik. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.